Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah algoritma pemrograman dengan saya, dosen Rido Sirakusuma, yang mampu mata kuliah ini. Terima kasih untuk request yang telah diberikan untuk penjelasan lebih lanjut tentang bab 10, khususnya studi kasus operasi metrik. Pokok bahasan kita tentunya tentang operasi matriks, yang mana tujuannya memahami logika operasi metrik. Yang kedua, memahami penggunaan looping bertingkat untuk menyelesaikan operasi metrik. Permasalahannya adalah sebagai berikut. Di sini kita memiliki dua matriks, yaitu matriks 1 dan matriks 2, yang mana matriks ini adalah bertipe 2 kali 2. 2 kali 2 yang dimaksud adalah dua baris, ya, seperti ini dan seperti ini. Kemudian terdiri dari dua kolom. Nah, seperti ini. Nah, di sini pada permasalahan ini kita diharuskan menjumlahkan antar metrik ini, yaitu metrik 1 ditambah dengan metrik 2, sehingga menghasilkan hasil penjumlahan seperti ini. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaian masalah ini dimulai dengan menambahkan setiap elemen pada metrik 1 dan metrik 2. Misalnya 5 ditambah dengan 1, maka ditulis di kolom 1 baris pertama. Lalu, penambahan bisa dilakukan pada nilai 2 pada kolom kedua baris pertama dengan nilai 0 pada kolom kedua baris pertama di metrik kedua, sehingga dituliskan seperti ini. Dan begitulah seterusnya sehingga memperoleh hasil demikian. Nah, selanjutnya kita harus membuat operasi matriks ini dalam bentuk flowchart. Nah, ketika kita ingin mengkonversikan problem ini, menuangkannya ke dalam bentuk flowchart, kita harus melakukan pemetaan struktur data. Struktur data apa saja yang kita butuhkan. Nah, di sini ada sekitar 7 variabel yang akan kita gunakan, yaitu ada BRS yaitu sebagai baris, KLM sebagai kolom, M1 sebagai metrik 1, M2 sebagai metrik kedua, dan M3 itu sebagai metrik hasil penjumlahan hasilnya. Lalu variabel I ini berfungsi sebagai variabel yang mana dia menunjukkan baris saat proses penambahan metrik, dan variabel J ini berfungsi sebagai variabel yang menunjukkan kolom saat proses penambahan matriks. Nah, pada tahap ini kita melakukan deklarasi dan inisialisasi, yang mana variabel yang terdiri dari 7 variabel tersebut dimasukkan ke dalam satu proses seperti ini. Nah, bagaimana dengan proses inputnya? Di sini dapat dilihat bahwa proses input dilakukan pertama kali, yang mana pengguna itu harus menentukan panjang baris dan kolom untuk matriks. Nah, kemudian dibuatlah dua matriks inputan, yaitu M1 dan M2. Seperti berikut ini flowchart yang tersedia atau yang kita bangun berdasarkan inputan yang kita butuhkan dalam memproses penjumlahan metrik M1 dan M2. Kemudian untuk outputnya kita dapat melambangkan dengan flowchart jajar genjang seperti ini ya, yaitu print M3. Jadi yang ditampilkan adalah hasil dari matriks ketiga. Oke, sebentar. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan proses penyelesaiannya? Ya, proses penyelesaiannya dapat dilihat ya. Ini adalah flowchart bagaimana suatu proses inti atau core dari algoritma kita dalam menjumlahkan matriks 1 dan matriks 2. Nah, di sini terjadi adanya looping. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa studi kasus pada metrik ini mengandalkan looping. Kenapa dan apa fungsi dari looping? Looping di sini berfungsi untuk memetakan di manakah jumlah hasil dari proses penjumlahan itu diletakkan, yaitu pada baris pertama, kolom pertama, dan selanjutnya yaitu baris kedua, kolom pertama, selanjutnya lagi baris pertama kolom kedua, atau baris kedua pada kolom kedua, seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini ada simbol dalam flowchart, yaitu adalah preparation. Bisa dilihat pada topik kedua ya. Topik kedua
di mata kuliah ini menjelaskan lambang-lambang atau notasi penulisan algoritma. Salah satunya yang akan kita butuhkan itu adalah preparation. Di sini ya lambangnya. Nah, preparation ini berfungsi untuk pemberian nilai awal. Oke, sekarang kita lompat lagi ke topik atau bab 10 ya. Nah, di sini dapat dilihat core dari inti penjumlahan antar matriks itu berada di bagian proses ini. M3 buka kurung siku I, tutup kurung siku, kemudian ada di sini ada J dan begitu seterusnya pada bagian matriks 1 dan matriks 2. Nah, kemudian bagaimana proses looping? Proses looping ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu adalah untuk berfungsi sebagai menentukan letak dari nilai setelah dihitung menggunakan proses utama, itu core algoritma kita. Nah, selanjutnya kita menggabungkan flowchart dari inputan, proses, dan output. Seperti yang tersaji di gambar ini ya, flowchart secara keseluruhan tentang kita menampilkan struktur sistem yang kita bangun gitu dalam bentuk flowchart. Nah, sekarang kita punya satu problem, yaitu pada bagian latihan. Pelatihan ini untuk mengukur seberapa besar kita paham tentang penjumlahan metrik yang nantinya dikonversikan atau kita sajikan dalam bentuk flowchart. Baiklah, kita langsung aja melihat latihannya. Nah, di latihan ini kita disuguhkan suatu permasalahan, yaitu bagaimana kita mengkalikan matriks, yaitu matriks bertipe 2 kali 3 dan matriks kedua yaitu 3 dikali 2. Nah, seperti berikut, dan hasilnya adalah matriks 2 kali 2 ya. Nah, di sini sudah tersajikan cara penyelesaiannya, yang mana penyelesaian dari perkalian metrik 1 dan metrik 2 prosesnya demikian, yaitu tidak hanya perkalian tapi juga ada penjumlahan, sehingga menghasilkan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung coba hands on bagaimana menyajikan permasalahan ini atau proses dari operasi perkalian metrik ke dalam bentuk flowchart. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan atau membuka website yaitu app.diagrams.net. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang sering saya gunakan. Nah, untuk kita menyelesaikan latihan itu, mengubah permasalahan atau studi kasus yang berada di soal latihan pada bab 10 ini ke dalam bentuk flowchart. Nah, di sini ini adalah acuan kita. Jadi, silakan kita langsung aja membuatnya. Pertama kita butuh yang start. Kita cari aja bentuknya start yang kita inginkan seperti apa. Oke, misalnya saya ambil yang ini. Langsung aja kita tulis start. Oke, kita atur, sesuaikan flowchartnya, dan tolong dipastikan bahwa flowchart ini ya, untuk bagian start dan end ini harus sama. Nah, jadi kita copy aja, paste. Ya, kita simpan dulu ya buat yang akhirnya. Ini boleh ditulis dengan end ataupun finish. Ya, kita di sini bikin end aja untuk akhir dari program atau sistem kita, dan di sini saya lebih suka untuk memberikan warna. Kenapa diberikan warna? Supaya kita dapat mengetahui bahwa ini adalah awalan maupun akhiran dari sebuah flowchart kita. Kemudian kita dapat menambahkan bagian proses ya, seperti ini ya. Intinya tetap sama saja dengan yang penambahan ini, hanya saja yang berbeda itu adalah prosesnya. Proses kalau sebelumnya adalah penambahan, sedangkan di studi kasus latihan itu dalam bentuk perkalian. Kita tetap ikutin saja BRS, KLM, terus M1. Oke, kurung siku, jangan lupa sini, koma. Oke, ini kita coba copy saja biar lebih cepat ya.
Kemudian kita koma lagi. Oke, di sini kita bisa ganti nih 3, ini 2. Kemudian jangan lupa variabel i maupun variabel j-nya ya. Oke, setelah selesai, ini kan bagian proses. Nah, di bagian proses ini kita berikan warna yang berbeda juga. Di sini saya ingin menambahkan warna biru ya, supaya jelas. Nah, oke, ketika sudah selesai, kita lanjut ke bagian inputan. Kita tinggal cari di bagian sisi kiri. Nah, ini oke, inputan saya mau kasih warna merah. Bagian inputan kita tinggal masukkan aja ini input, yaitu BRS, terus ini KLM. Kalau sudah selesai kita atur supaya lebih baik. Oke, gini. Kita naikkan ke atas sedikit. Oke. Selanjutnya kita butuh proses lagi nih. Oke, kita ambil aja prosesnya dari sini. Ingat warnanya warna biru harus sama ya. Kalau proses harus sama, warnanya jangan sampai berbeda. Itu M1 kurung siku BRS koma ini KLM. Ups, ini tidak ada koma ya. KLM tutup kurung. Oke. Kemudian kita bisa copy aja ya biar lebih cepat pengerjaannya. Kemudian kita buat ini 3, ini 2. Kalau sudah kita butuh inputan lagi. Oke, kita butuh inputan lagi. Kita copy aja yang dari sebelumnya. Kemudian kita ganti variabel inputannya, yaitu ada M1 dan M2. Oke, kalau sudah, oke bentar, tahan sebentar. Oke, nggak apa. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah, kita berarti masuk ke tahap inti. Nah, ini adalah core-nya ya. Ini tinggal tarik aja. Oke, ini tarik aja. Terus ini juga tunggu, tarik ini udah. Tarik. Ini juga tarik. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian core-nya ya. Kita cari lambangnya sesuai. Ups, ini ada. Kita langsung masukkan aja ya. Di sini karena kita perkalian, karena perkalian itu adalah prosesnya ada 2, itu perkalian dan penambahan tadi ya. Sehingga di sini harus kita tambahkan juga variabel lanjutan, yaitu adalah K. Sini masih sama, ini masih oke, ini masih oke dah. Kemudian di sini kita mulai, berarti I kita persiapkan, kita kasih nilai default I itu sama dengan 1. Kemudian I itu harus lebih kecil sama dengan baris. Nah, kenapa demikian? Karena I itu melambangkan nilai 1, yang mana matriks itu memiliki posisi awal itu juga 1 kali 1. Jadi baris 1, kolomnya 1, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita copy aja. Oke, kemudian copy lagi karena kita ada 3 jenis ya. Ini kita ganti, maksudnya kita punya variabel I, J, dan K. Ini tinggal diganti aja. Nah, ke bawahnya ini K. Ini kita udah masuk di bagian core-nya. Core dari sebuah algoritma matriks yang kita bangun ya. Ups, ini sebagai kolom ya. Ini bukan BRS tapi KLM. Nah, sedangkan yang K ini juga kolom dia ya. Jadi K ini dia berfungsi sebagai penjumlahan nanti. Penjumlahan dari matriks 1 sama matriks 2 setelah dikalikan tentunya ya.
Kemudian ada lagi, baru kita masuk ke core-nya ya. Ini saya bikin agak panjang aja ya biar lebih mudah nanti dimengerti. Kemudian kasih warna nih nggak Pak? Bagi saya mending yang ininya nggak usah kasih warna ya, kita kasih putih aja lah. Kemudian kita baru masuk yang core dari algoritmnya ya. Kalau core dari algoritmnya, oke, kita buat agak panjang aja, santai, kalem. Kita mau metrik 3, berarti M3 buka kurung I, tutup kurung siku ya. Ini J. Kemudian sama dengan M3 buka kurung I, tutup kurung, ini J. Oke, tambah M1 kurung I, I buka kurung ini K, kemudian dikali M2, di sini K, kemudian di sini J. Seperti itu ya. Ini bisa dilihat. Nah, jadi setelah proses perkalian, setelah perkalian nanti baru dijumlahkan. Begitu maksud dari core-nya ini. Oke, kita coba gini ya. Ini kita sesuaikan. Nah, sip. Oke. Kemudian kita tarik dulu panahnya. Oke, kalau sudah tarik lagi. Oke, di sini tarik lagi, di sini juga tarik lagi. Oke. Nah, kalau sudah, barulah setelah ini kita masuk ke bagian output. Nah, ini adalah outputnya. Oke. Kita klik aja di sini output. Outputnya berapa? Ya, M3 berarti yang akan kita tampilkan di akhir ya. Boleh juga deh kita biar tahu kan nanti M-nya dapat berapa ya, M1-nya berapa, M2-nya udah kita tampilkan aja ya, M2 sama M1, M2 dan M3-nya, jadi biar kelihatan. Oke, kemudian kita sesuaikan, output tetap sama aja, input tuh sama aja warnanya. Ini prosesnya, proses biru. Kemudian ini tarik. Oke, sip. Nah, cuman ini agak kita tarik lagi. Sip. Dan kita butuh panah nih, panah lagi nih. Kita harus sesuaikan ya. Kayaknya ada yang kurang bagus nih. Oh iya, bentar. Ini berarti kita ambil garis yang ini aja, karena ada proses ya di sini ya. Ini ada proses, mana ini ke sini, ini ke sini, kemudian ada lagi, ini ke sini, ini ke sini, kemudian baru tambahkan ini ke sini, ini ke sini. Oke. Ya, kurang lebih ini ya. Coba kita dekatkan lagi. Kita coba rapiin. Ini kita naikin, rapiin, oke. Kita tarik ke sini. Oke, gini deh ya, kira-kira. agak bawel dan nggak bisa. Udah deh, segini aja. Kemudian kita melakukan hal yang sama ya. Ini dulu deh, nih copy. Ini kita pindahin ya. Ups, ini nggak mau. Wah, ini ternyata bisa gini teman-teman. Nah, bisa ditarik lagi ke sini.
Oh, ini bisa ditarik nih. Tarik, ini ditarik ke sini. Nah, begini. Ini kita copy aja, kita paste lagi. Kita letak di... Oke, kita kecilkan. Ups, kita tarik gini ya. Ininya kita letakin di sini. Ini kita sesuaiin, lurusin ya. Dilurusin, lepas. Oke. Ups, ini kita jauhkan dulu ya. Kasih jarak, kemudian yang ini kita kasih ke sini, terus kita tarik ke bawah. Sip. Ini juga kita tarik. Sip. Dah. Oke, kira-kira proses loopingnya seperti sekian ya. Oke, ini kita tarik dulu aja ke sini biar lebih enak maksudnya. Ya, biar lebih rapi aja sih. Ups, ini ada hal yang kurang good. Sip. Oke. Seperti inilah flowchart dari tugas perkalian ya. Kita udah jadi. Nah, ini kita tarik sini. Seperti ini, kalau sudah output sudah keluar semua berarti proses sudah selesai. Nah, salah satu kebiasaan saya adalah menandai kalau bikin flowchart itu, yang mana inputan, yang mana outputan ya. Sini saya berikan ya contoh buat teman-teman mahasiswa bahwa kita itu sebisa mungkin harus disiplin. Aduh, ini mana ya caranya ya? Oke. Ups, bukan. Nih, nggak bisa ya? Aduh, gimana nih coba? Nih, ups. Ya, pokoknya seperti ini ya. Jadi nanti kelihatan di sini bagian input penginputan. Ini inputan ya. Sedangkan bagian ini adalah core-nya. Core algoritmanya. Baru ini adalah bagian output ya. Sekarang bagaimana caranya kita membuat gambar ini, flowchart ini ke dalam sebuah program. Ya, kita akan buat ini dalam bentuk program. Kita iniin dulu ya. Kita screenshot dulu. Oke, di sini supaya kita lebih mudah mengerjakannya ya. Ups, ini kita dulu kita beri ke lebar. Oke, sekarang kita buka program kita. Oke, kita programnya kita mulai dari awal aja biar lebih dimengerti. Oke, pertama kali kita membuat ini ya. Ini adalah program perkalian matriks dengan loop. Oke. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Kalau mau coba yang lain silakan, monggo. Di sini saya mempraktekannya dalam bahasa Python ya. Sama sekali supaya tampilan lebih menarik. Kita buka dengan print. Oke, ini program perkalian matriks ya, yaitu M1 dikali M2. Oke. Yang mana hasilnya sama dengan M3. Oke. Kemudian kita baris selanjutnya
Kita ambil library dulu. From numpy, ya kita pakai library numpy, import kali. Oke. Selanjutnya kita definisikan M1. Nah, M1 ini dia pakainya ini array. Array buka kurung siku, kemudian kurung siku lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa memasukkan nilainya. Nilai dari, ntar kita coba lihat dulu ya. Nilai yang butuhkan berapa? 5, 2, 3, 1, 7, 1. Kita buka dulu ini ya, 5 titik koma terus 2 titik koma kemudian 3 titik. Oke, 3 titik aja. Kemudian kita ada yang lupa ya, maaf saya lupa ya, ini baru ini koma. Nah, ini kita taruh di sini aja nih. Kita buka kurung lagi. Oke. Oke, ini 1 titik koma 7 titik koma 1 titik. Oke, terus ini koma. Kita kasih lagi. Udah ya, maaf saya lupa. Ini kita tutup aja. Oke, ini tutup. Kita spesifikkan aja di sini. Kemudian ini kita berikan komentar bahwa ini adalah M1 berukuran 2 kali 3. Nah, kemudian kita copy paste saja biar lebih cepat. Ini adalah M2. Maaf, ini M2. Ini sedikit berbeda ya. Kalau M2 itu berarti ini. Oke. Copy aja. Oke, kita lihat dulu tuh. Ini 1 ini 2. Kemudian kita tarik sedikit. Oh, ini 0. Ini 1, terus ini 4. Ini M2 berukuran kebalikannya itu 3, 2 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini. Tunggu, kita buka snipping tool kita tadi. Oke, biar lebih dekat. Sip. Nah, selanjutnya kita akan bikin inputan yang lain ya. Inputannya di sini saya menggunakan ini boleh terserah ya. Boleh i, boleh yang lain. Saya mau bikin i, variabel i dulu. Variabel ini saya berikan nilainya 2 karena ini merupakan jumlah baris metrik 1. Kemudian J ini 2 juga. Ini adalah jumlah kolom M2, metrik 2 ya. Kemudian ada K,
Di sini berfungsi ya, saya mau kayaknya 3, ini 3, kayak ini adalah jumlah kolom M1 sekaligus jumlah baris matriks kedua ya. Jadi pada M1 itu matriks 1 itu kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Kalau M2 itu barisnya ada 3, 1, 2, 3. Oke. Seperti itu. Setelah kita selesai di inputan, kita masuk. Oh ya, ada yang lupa nih. Kita belum mendefinisikan matriks 3. Matriks 3 itu sama dengan zeros buka kurung lagi, yaitu I, J ya, seperti ini. Kemudian kita masuk intinya, yaitu for I oke, ini kayaknya ada yang kurang tepat nih, bentar ya. Ini ada inisialisasi ya. Oke, ini kita ganti dulu. Ini bukan I, karena nanti akan bentrok ya. Wait dulu, ini kita ganti dulu, ini jadi M. Ini jadi, oh ya udah nih, ini aja deh, ini jadi C. Ini B, biar lebih mudah. Ini A. Oke, A, B, C. Oke, jadi ini adalah A, ini adalah B. Sip. Jadi for I in range 0, A, kemudian for J in range 0, B. Terus for K in range 0, C. Kemudian ini pengulangannya sampai 3 kali ya. Ini baru kita masukkan yang bagian core ini. Ya. Core-nya ini. Kita masukkan di sini, arti M3 buka kurung I, kemudian J sama dengan M3. Oh, ini sama aja, kita tinggal copy aja, kemudian ditambah M1, terus I, ini K, kemudian dikalikan, kita bikin M2 nya, M2 ini K, kemudian ini J. Oke, sudah selesai. Kembalikan lagi, kita print. Kita ngasih jarak ya printnya. Print juga ini metrik M1. Kita copy aja. Ini metrik M2. Kemudian metrik M3. Ini kita masukkan M1, ini M2 ya,
Kemudian kita tambahin lagi di sini M3. Ups, kita kasih jarak dulu ya, biar enggak terlalu dempetan. Oke. Sini udah kita masukkan semuanya ya. Sekarang kita coba running. Sebelum running kita save dulu, Ctrl S. Oke, di sini udah ada percobaan saya tadi, kita bersihkan dulu. Kemudian langsung kita start running. Ups, ada yang error. Errornya sebelah mana ya? Ups, ini belum ada komanya ternyata. Kita save lagi, coba kita running lagi. Nah, ini sudah keluar ya. Ini dapat dilihat untuk hasilnya. Ini masih, ntar buat lebih jelas kita hapus dulu. Kita running lagi. Nah, ini ya, sudah kelihatan hasilnya. Kita bandingkan hasilnya dengan yang ada di modul. Ini 13, 14, 10 sama 11. Coba kita cek modul, sama ya. Hasilnya berarti program yang kita buat sudah benar. Nih. Nah, jadi kita analisis dengan flowchart yang sudah kita buat. Jadi flowchart ini sebagai acuan kita, tapi kalau dalam eksekusinya kita bebas mau bikin kita bebas bisa untuk memenuhi target. Yang penting hasilnya sesuai, terus flowchartnya juga kita menyesuaikan seperti itu. Sini kan kalau lihat inputan ya, misalnya kita mulai dari memproses. Nah, kita memproses ini kan kita mulai dengan baris, kolom, matrik 1, matrik 2, matrik 3 sebagai penampungnya, ada variabel I, J atau K. Nah, di sini saya membutuhkan variabel yang sebenarnya baris sama kolom juga ya. Cuman di sini kan dia pakainya BRS atau kolom. Nah, di sini saya pakainya yang mudah aja, bisa A, bisa B. Pak, kalau mau menyesuaikan sama flowchart kira-kira boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya udah, kalau kita bikin baris, dia mau menyesuaikan ini BRS, ya kan? Kemudian ini kolom gitu. Ya, kemudian kita sesuaikan aja. Ini berarti BRS, ini kolom, ini ganti BRS, ini ganti kolom. Itu. Nah, tapi ini kok ada tambahan variabel yang lain, Pak? Boleh, kalau memang ini boleh aja kita masukkan gitu. Walaupun di flowchart nggak ada, berarti yang harus kita ubah atau kita ternyata kan kita dalam buat flowchart itu belum tentu juga kadang bisa kita realisasikan. Tapi setidaknya dengan flowchart itu kita udah bikin keruntutan dari sistem itu. Jadi sistem yang kita bangun itu sistematis gitu. Jadi ada cross check lagi antar program ke flowchart. Ada yang disesuaikan lagi. Yang penting apa? Kita menyelesaikan permasalahannya dan kita dapat mencapai tujuan kita seperti itu. Tujuannya adalah tujuannya yaitu kita bisa mengkalikan metrik 1 ini dengan metrik 2. Nah, akhirnya didapatkanlah hasilnya seperti ini. Begitu. Nah, untuk I sama J sama K-nya di mana, Pak? Oh, ini bisa masuk di sini. Kan definisi variabel juga nih. Nah, tapi kalau di kolom tuh kita bikin ini, Pak, barisnya 1, terus baris ini 1 gitu kan. Nah, bagaimana, Pak? Oke, kita mau tetap runtut nih. Pokoknya apa yang sudah dicetuskan oleh flowchart kita program bersama dengan flowchart. Misal boleh nggak apa-apa. Ini kolom ini. Ya udah, C-nya kita jadikan ini kolom 1. Untuk membedakan ya, kalau di Python harus dibedakan. Jadi ini juga diubah jadi kolom 1. Seperti itu. Lah, Pak, ini deklarasi ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Kok di sini nggak ada? Nah, di sini tuh di sini saya deklarasikannya 0 gitu.
Karena titik koordinat awal tuh 0 kayak gitu. Terus di sini gimana Pak? Ya di sini boleh juga kamu ganti 0 pun nggak masalah kayak gitu. Yang penting tuh dia jangan sampai dia tuh nilainya negatif lah gitu, jangan sampai gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Nah kemudian barulah kita proses ini. Kita tinggal masukkan ini sesuai dengan core dari algoritma yang kita gunakan. Nih ya, yang kita pakai ini sama dengan yang di sini. Oke, itu aja dari saya untuk penjelasan tentang matriks. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Teman-teman bisa pelajari lagi lebih lanjut ya untuk studi kasus operasi matriks. Semoga ini bisa menjadi penjelasan tambahan ya, pembelajaran tambahan buat teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.